Menjadi korban penipuan dengan modus penggandaan uang pernah juga dialami Emak Nung usia 60 tahun, seorang penjual kue cucur dan lontong sayur, warga kampung Cibodas, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Bahkan, lantaran tertipu belasan juta rupiah itu, Emak Nung terpaksa harus kehilangan rumah miliknya yang ia gadaikan. Awal mulanya ada orang gitu minjem uang gitu, katanya gedenya 5 juta, katanya nanti kembalinya sekarung, katanya itu kata suami ibu ke sekarung. Udah dikasih, malah minta lagi, kan Umi udah nggak punya, udah nggak ada. Terus apa boleh buat, itu aja, mobil dikeluarin, digadein 10 juta, ditambah jadi 15 juta. Nah udah itu, Umi hancur semuanya. Ya nyesel, Umi nyesel sekali. Marah-marah sama suami. Kenapa gitu? Kalau suami kan orang ngerti gitu. Kenapa bisa ketipu? Marah Umi. Tak lagi punya tempat berteduh, Emak Nung dan keluarganya kemudian terpaksa tinggal menumpang selama beberapa bulan di kediaman saudara emak. Kebetulan saudara emak yang ditinggalinya itu punya usaha warung kopi. Selama numpang di sana, emak pun bantu-bantu bekerja di warung itu. Lumayan bisa untuk sekedar bertahan hidup. Semua dilakoni Emak Nung dengan ikhlas. Ya kondisi lagi kesusahan, lagi butuh. Ya lagi butuh segalanya lah, butuh biaya, butuh rumah, butuh makan, butuh tempat tidur, tempat tinggal. Ya gimana ibu yang nggak kasihan, namanya orang saudara nggak dikasih ya gimana. Ya ibu disuruh numpang dulu di ibu, terus nanti biar bantu-bantu, disuruh bantu-bantu ibu kan jualan, jadi suruh bantu-bantu ibu pagi-pagi gitu, bantu-bantu bikin gorengan, ibu kan jualan gorengan, bikin nasi uduk gitu. Jadi suruh bantu-bantu sama ibu. Setelah sempat cukup lama hidup menumpang di rumah saudaranya, Emak Nung dan suaminya yang kala itu masih hidup akhirnya berhasil punya rumah lagi. Dengan uang pendapatan yang mereka sisihkan hari demi hari. Sayangnya, cobaan kembali menghantam emak ketika sang suami meninggal secara mendadak tanpa mengeluh sakit. Emak yang merasa terpukul harus menerima kenyataan pahit kalau sejak saat itu ia jadi orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga bagi kelima anaknya. Ya merasa sedih sekali gitu. Ya karena tinggal bapaknya gitu. Nggak ada yang kerja. Pernah Umi berangkat ke Saudi. Demi mendapat penghasilan yang besar untuk keluarganya, Emak Nung nekat bekerja menjadi TKW di Saudi. Tapi tak bertahan lama. Dalam setahun, emak kembali pulang karena tak sanggup menanggung kerinduan pada anak-anaknya. Cobaan kembali menghadang. Setelah rumahnya disita karena tak sanggup membayar pinjaman, rumah yang kedua mendadak digusur karena didirikan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Maaf Bu, saya sebagai petugas, karena Ibu sudah mendirikan rumah di tanah pemerintah, ini akan dibongkar Bu. Iya maafin ibu ya. Ibu sekarang mau pergi. Emak dan keluarganya pun lalu diusir keluar, dianggap sebagai penghuni ilegal. Tanpa rumah untuk bernaung, Emak Nung dan anak-anaknya hidup terlunta-lunta beberapa saat. Dengan simpanan uang yang tak banyak, Emak Nung lalu mengontrak rumah. Semua dijalaninya dengan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih, harus gimana gitu, anak banyak, makanya duit nggak punya gitu, rumah habis, harus bagaimana lagi gitu. Akarnya kayak gimana ya, kayaknya kayak putus asa gitu lah, harus gimana lagi gitu. Ya, sebagai seorang janda dengan banyak anak, hidup teramat berat untuk dijalani. Namun semangat Emak Nung tak pernah surut. Tekadnya bulat demi anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Apapun dilakukan Emak Nung demi mencari rezeki, asalkan halal dan tak merugikan orang lain.
Mak Nung kemudian mulai berjualan kue cucur dan lontong sayur demi menafkahi keluarganya supaya bisa makan. Kue cucur dan lontong sayur untuk dagangan dibuat sendiri oleh Mak Nung. Bentuk kue cucur yang unik yang menggembung di bagian tengahnya mirip bunga lotus sebagai lambang cinta. Awalnya Mak sekedar coba-coba saja membuat kue cucur dan akhirnya menjadi mahir. Meski terlihat mudah, proses pembuatannya butuh ketelatenan. Sementara bahan membuat kue cucur sederhana saja, terdiri dari tepung terigu, tepung beras, gula merah, gula pasir, dan daun pandan. Ya pertama kesulitan sekarang enggak. Alhamdulillah. Adonan itu ya belum tahu itunya kesulitannya harus gimana gitu itu. Sekarang udah hafal. Itunya gula harus gimanain gitu. Kan cucur pakai gula. Harus gimanain bingung gitu ilmu itu. Direbus gulanya sampai jadi kental gitunya. Enggak jadi. Harus gimana? Sekarang udah paham gitu. Alhamdulillah. Hampir setiap hari emak sibuk di dapur membuat kue cucur dan lontong sayur untuk jualan. Hanya jika sakit parah saja emak beristirahat. Untungnya emak jarang sakit, sehingga ia bisa terus mengejar rezeki. Dibantu cucunya, Mak Nung lalu menyiapkan dagangannya. Emak tak berani mematok harga yang mahal. Satu buah kue cucur ia jual Rp1.000 saja, sementara lontong sayur komplit Rp10.000 per porsi. Enggak berada kue cucur. Dengan fisik dan tenaga yang terus berkurang, Mak Nung berjalan kaki berkilo-kilo jauhnya demi menjemput rezeki. Semata-mata berharap rezeki yang halal untuk anak-anaknya di rumah. Iya seperti jualan gitu Umi jualan sambil kerja kuli-kuli gitu. Iya jualan lontong keliling. Iya sambil ada yang nyuruh gitu. Umi mau gitu. Meski berat menjalani peran ganda sebagai orang tua tunggal sekaligus tulang punggung keluarga, Mak menolak untuk kalah. Apalagi anak dan cucunya menjadi penyemangat. Mak yakin dengan niat yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya jalan kemudahan dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Begitulah Mak Nung bisa bertahan. Ya saya semangat karena ada anak-anak sama cucu. Umi berusaha aja gitu, berusaha terus Umi. Ya sekarang alhamdulillah Umi ya dapat ini tempat berjualan di sini, alhamdulillah. Ya jualan keliling gitu, alhamdulillah. Beban Mak Nung sebenarnya sudah jauh berkurang setelah anak-anaknya menikah dan mandiri. Dari tambahan uang yang diberikan anak-anaknya, Mak Nung mulai bisa menabung. Iya, Mak Nung memilih untuk tetap berjualan karena masih memiliki mimpi punya rumah sendiri. Ia yakin suatu saat dengan usaha dan doa yang terus ia lakukan, rumah idaman akan cepat terwujud. Uminya mau aja gitu, mau berjuang sendiri gitu. Ya Umi harus berjuang, gimana ya harus ngumpul-ngumpul duit dulu gitu. Iya harus nabung sedikit demi sedikit. Sekarang mah masih ngontrak. Sekarang ya berjuang sambil berjuang gitu, sambil berjuang menafkahi anak cucu Umi. Alhamdulillah kuat. Tidak hanya mengandalkan ikhtiar dengan bekerja keras, Mak Nung juga menyadari kalau perjuangannya harus pula diiringi sodakoh, berbagi kepada sesama dengan apapun bentuknya. Setiap kali berjualan, Mak Nung tak lupa menyisihkan sebagian dagangannya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Tapi cobaan dan ujian Mak Nung dalam mewujudkan keinginannya seolah tak ada habisnya. Hasil jualan kue cucur dan lontong sayur yang belum seberapa itu pernah pula dicopet. Sampai-sampai Mak Nung pulang dengan tangan hampa. Itu enak Bu? Seribuan? Iya seribuan. Wah duitnya banyak tuh Bu. Iya alhamdulillah buat bayar kontrakan. Waduh cucur enak ya Bu. Banyak. Ya Allah. Copet, ya Allah copet. Padahal cucunya yang tinggal bareng emak di kontrakan sudah menahan lapar menunggu-nunggu kepulangan Mak Nung. Apa daya, emak tak pegang uang sama sekali. Syukur alhamdulillah masih ada lontong sayur untuk sekedar mengganjal perut.
Setelah kehilangan rumahnya karena digusur, Mak Nung mengontrak rumah untuk tempat bernaung. Lokasinya tak jauh dari tempat adiknya yang pernah ia tumpangi. Setelah anak-anaknya menikah, Mak Nung tinggal berdua saja dengan salah satu cucunya yang duduk di kelas 2 SD. Sang cucu memang sengaja diminta tinggal bersama Mak Nung sebagai pengobat sepi, menemani aktivitas emak di rumah sehari-hari, agar emak tidak kesepian. Mak Nung bersyukur di tengah sulitnya beban hidup yang ia jalani, tetangga-tetangganya masih peduli. Karena dia bilang kontrakan telat, pernah ngeluh gitu, ya kata saya nggak apa-apa, saya semangatin aja gitu kan. Yang penting kita jalanin aja lah, misalnya jualannya gitu kan. Insya Allah kan kalau berusaha menjualan pasti ada jalannya. Perintah membantu dan menyantuni kaum duafa secara tegas diungkapkan dalam hadis dan ayat-ayat suci Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat ke-26 dan 27, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan sangat ingkar pada Tuhannya. Sementara dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, carilah keridoanku dengan berbuat baik pada orang-orang lemah. Karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah banyak sekali hadis yang berkaitan dengan menolong orang terdekat di lingkungan kita, tetangga kita. Maka tetangga itu di dalam Islam bukan hanya sekedar teman satu komplek, tapi ada hak yang harus diterima oleh tetangga. Ya. Jika dia susah, maka kita harus membantunya. Jika dia fakir, kita harus menolongnya. Jika dia sakit, harus menjenguknya. Jika dia meninggal, kita melayatnya. Dan hak-hak itu wajib kita tunaikan kepada mereka. Dan memang menolong yang paling dekat itu kebaikannya bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri. Jadi apapun yang kita berikan kepada mereka, kebaikannya bukan untuk mereka, tapi untuk kita. Kita bisa mengambil pelajaran, mengambil inspirasi dari kisahnya Mak Nung, bagaimana beliau ditolong oleh tetangganya, disupport oleh circle-nya, yang membuat beliau bisa bertahan, bisa survive. Dan itu tentu tidak mudah. Itu butuh proses, dan kita sebagai yang melihat kisah ini, kita bisa terapkan di lingkungan kita, di sekitar kita. Sehingga kebaikan itu mewakili Islam itu sendiri. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah para duafa di hikmah kali ini membuat kita lebih pandai bersyukur dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.